Analyze, oke. Saya ulang ya. Jadi langkah-langkahnya untuk mengolah data-data ini, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tugas dengan OAS, UTS dan OAS. Jadi ada dua variabel bebas, itu variabel yang mempengaruhi. Kemudian ada variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Ya. Variabel yang dipengaruhi OAS. Apakah OAS itu dipengaruhi oleh UTS dan tugas? Nah itu ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Baik, dari masuk. Ini pada terlambat sih. Baik, caranya adalah analyze, ya, klik analyze. Kemudian ke bawah itu correlate, oke. Kemudian ke kanan kita pilih bivariate, ya, bivariate. Nah ini mestinya yang 3 ini variabel masih di kiri ya. Tadi saya sudah coba. Di kiri kita tinggal pindah ke kanan, ya, ke kanan. Kita klik options, the means and standard deviation, diklik ya, udah. Kemudian missing values, exclude cases pairwise, sudah semua. Kalau sudah, continue. Style, udah gitu aja nih, nggak usah diubah-ubah ya. Kemudian ke bawah, coefficient korelasinya bagaimana? Pearson ya, ini yang paling mudah, Pearson. Yang paling banyak dipakai Pearson. Kemudian test of significance two-tailed, ya, di dua variabel tadi ya. Kemudian sudah, flag significant correlations, nanti yang korelasi signifikan akan diberi tanda bintang. Kemudian klik OK, ya, klik OK. Nah, jadi sekarang kita keluar dulu, kita lihat outputnya ya. Kita lihat outputnya seperti itu ya. Nah, jadi di output itu kita bisa melihat hasilnya ada dua tabel ya. Yang pertama, sudah keluar belum? Sudah, Sir. Oke, ada dua tabel ya, descriptive statistics karena tadi kita minta untuk mengolah. Kemudian ada correlations. Ada descriptive statistik dan ada correlation. Descriptive statistiknya, ya, gimana? Punya saya hanya muncul yang correlation. Tadi descriptive itu nggak diklik, ya kan? Oh, sebentar. Coba diulang lagi. Di option tadi, di options, itu harusnya diklik itu, descriptive statistics. Sudah? Setelah option? Itu kan ada pilihan-pilihan kan, descriptive statistics. Di sini ada means and standard deviation. Iya. Ya, itu yang diklik means and standard deviations. Ya, itu yang diklik. Kemudian ke bawah udah exclude cases pairwise, continue. Ya kan? Udah kembali ke itu. Dan Pearson udah itu otomatis, two-tailed, flag, significant, lalu oke. Klik oke. Sudah? Sekarang keluar kan tabel yang deskriptifnya? Yang keluar belum? Jadi di situ ada 3 karena saya pakai 3 variabel ya. Untuk deskriptif itu ditampilkan misalnya nilai rata-rata tugasnya UTS means ya, tadi means-nya OAS itu ya. Itu muncul. Dan standar deviasinya juga muncul di sini. Berapa untuk tugas, berapa untuk UTS, berapa untuk OAS ya. Dan N-nya itu jumlah respondennya 20 sama. Jadi tidak ada yang missing. Ini deskriptifnya ya. Nah, tentu untuk korelasi itu nggak bisa dilakukan analisis secara kualitatif, ya nggak bisa ya.
nggak bisa. Ya, kecuali kalau apa dipaksain gitu ya, tapi agaknya susah juga gitu melihat hubungan antara dua variabel gitu ya. Karena kalau misalnya dikatakan nilai tengahnya segini lah nih ada hubungan itu ya nggak juga gitu ya, karena tidak bisa menunjukkan seberapa hubungannya itu, bagaimana hubungan itu. Nah, kita lihat di dalam tabel di bawah korelasi, kita bisa membaca ya, misalnya ya, tugas terhadap OAS, ya kita baca di situ korelasinya, Pearson korelasinya minus 0,011 ya, minus ini minus. Jadi ada korelasi tapi minus. Ya, jadi minus 0,011. Ya itu udah mendekati 0 ya, mendekati 0. Kemudian di signifikansinya ya, itu 0,962 ya, 0,962. Jadi berarti jauh gitu ya, karena signifikansi itu kan harusnya lebih kecil dari 0,05 ya, kalau mau disebut signifikan. Masih ingat ya, itu untuk disebut signifikan itu konvensinya harus lebih kecil dari 0,05. Jadi lebih kecil dari 5%. Ini enggak, ini lebih besarnya jauh juga. Ya, 962. Kemudian untuk UTS ke UAS, korelasinya 0,184, oke, tidak minus, plus, tapi hanya 0,184. Kemudian signifikansinya 0,438, juga tidak signifikan. Jadi korelasinya yang pertama negatif, ya, antara tugas dan UAS. Kemudian yang kedua UTS UAS itu positif, cuma kecil, kecil. Baik, sudah. Coba saya ingin kalian tunjukin hasilnya kayak apa ya. Silakan, siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Nanti hasilnya kayak apa? Oh, punya saya tadi kurang bagus ya, korelasinya tidak bagus. Karena ada yang minus, ada juga yang kecil ya. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Siti Murdia, silakan. Udah jadi belum? Baik, Sir, sebentar. Oke, ya. Seperti ini. Oke, ini dua variabelnya ya. Oke, variabelnya dua. Itu ulangan harian terhadap UTS ya. Sama, lalu korelasinya, ini signifikan, ini ada dua bintangnya nih. Ya. Jadi kalau ada bintangnya itu berarti signifikan. Kenapa? Karena signifikansinya 0,00 ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, ini ya. Jadi membacanya begitu. Di korelasinya ada di sini, ya. Di sini ini korelasi. Jadi kalau ada titik dua, bintang duanya itu berarti signifikan ya. 0,823, mendekati 1. Nanti saya jelaskannya dengan PowerPoint supaya lebih jelas, lebih gede gitu ya. Kemudian signifikansinya juga signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Ini bahkan 0,00 mutlak. Nah, sekarang udah karena cuma dua variabel ya gitu aja ya. Hasilnya cuma gitu aja. Oke. Jadi hanya UH terhadap UTS ya. Jadi ada korelasinya signifikan ya, dan korelasinya tinggi gitu ya, korelasinya tinggi dan signifikan. Nah, itu cara menyampaikan laporan hasil skripsinya begitu, sangat sederhana gitu ya. Paling nanti ditambahkan ya supaya bab 4 itu
tidak hanya 2 lembar, nanti ditambahkan ini uraian tentang nilai tengah dan standar deviasi. Lalu mungkin kalian bisa juga tambahkan apa pengaruhnya standar deviasi terhadap nilai tengah, terhadap nilai akhir ya, konversi dari angka ke huruf misalnya, seperti itu. Ini tapi standar deviasinya tinggi loh, ini 12,276 dan 14,43, ini tinggi. Artinya ada di kelas itu siswa yang nilainya rendah, tapi ada yang tinggi gitu. Kalau masih ingat berapa? Nilai terendah berapa Siti? Untuk harian. Halo, Siti? Nilai terendah berapa? Karena standar deviasi itu menunjukkan itu. Jadi, range atau bentangan datar Sir. atau bentangan. Ya, Untuk ulangan harian 1 ya. nilai terendahnya 45. Kemudian untuk yang UTS nilai terendahnya 42. Tertinggi Untuk ulangan harian yang tertinggi itu 90, kemudian yang UTS itu 85. ya, kan benar kan? Jadi ada yang sangat jelek, ada yang sangat bagus. Ya. Itu terbaca dari ini. Ya. Jadi kalian harus membiasakan ini ya. Begitu membaca ini, standar deviasi ini, itu udah bisa membaca data yang lain gitu. Ini karena sumbernya dari sana. Ya. Standar deviasi itu sumbernya dari bentangan nilainya. Kalau ini semakin kecil ini berarti semakin pendek jaraknya gitu antara nilai terendah dan nilai tertinggi. Misalnya standar deviasinya 3, nah itu nggak jauh gitu ya antara nilai terendah dan tertinggi. Tapi kalau sudah di atas 10 itu masih jauh gitu ya. 40 dengan 90 itu kan 50 sendiri kan bentangannya, range-nya. Itu ya. Jadi mulai belajar membaca angka seperti ini ya. Baik, jadi untuk Siti ini hasilnya bagus, korelasinya ada dan tinggi, korelasinya tinggi. Jadi korelasi itu istilahnya tinggi, sedang, rendah, gitu ya. Tinggi, sedang, rendah. Tinggi itu berapa? Tinggi itu mendekati 1. Karena kalau 1 itu mutlak, ya. Kalau korelasinya 1 itu mutlak, artinya hubungannya sangat mutlak. Ya. Dan di bawah 1 itu tinggi, kemudian nanti ada sedang di tengah-tengah, lalu ada rendah. Lalu minus itu juga ada nanti. Minus itu bisa rendah, tinggi, sedang, dan rendah. Jadi yang punya saya kan minus ya. Nah, kemudian untuk membaca signifikansi itu dilihat di sini nih. Ya. Kalau angkanya di bawah 0,05 itu berarti signifikan. Tapi kalau angkanya di atas 0,05, punya saya tadi kan di atas semua ya, itu tidak signifikan. Oke, terima kasih Siti ya. Ada yang lain? Bisa tunjukin? Coba nih, yang mau tunjukin. Jadi, Fanny? Atau Dian? Halo? Rizky, coba Rizky. Baik, sebentar Pak. Oke. Baik, ini hasilnya ya. Ini yang kemarin ya. Deskriptifnya latihan tinggi, aminnya tinggi, standar deviasinya tinggi juga ini 10. Dan UAS-nya minnya lebih rendah, tapi standar deviasinya lebih bagus ya. Jadi standar deviasinya lebih bagus UAS daripada latihan. Sekarang korelasinya, kita lihat. Wah ini korelasinya signifikan ya. Ada bintang 2-nya ya, ada flagnya. Iya, karena di sini 0,00. Ini cuma 2 variabel ya. Kalau 2 ya cuma gini aja. Karena ini sama ini dan ini sama. Karena ini 1 ini karena sama variabelnya kan, itu 1. Jadi kalau UAS ke UAS ya masih 1 ya. Korelasinya pasti karena 1 nilai.
Baik, jadi ini sama angkanya ya 859, 89. Itu yang kita baca kotanya. Boleh di sini sama aja. Ya. Kalau kita bacanya gini, pengaruh nilai soal latihan terhadap hubungan antara soal latihan terhadap UAS. Nah, kalau korelasinya itu mendekati 1, berarti ada hubungan dan hubungannya sangat erat ya, atau sangat tinggi, sangat erat. Hubungan kan erat ya. Nah, kemudian dan signifikan. Signifikan itu kepengaruh ya, kepengaruh. Baik, terima kasih. Thank you, Rizky. Ini saya matikan, Pak. Iya, mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya memberi contoh yang lain untuk membaca atau interpretasi dari hasil analisis tadi. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya ingin tunjukkan bagaimana cara menginterpretasinya ya. Interpretasinya. Ini yang saya tadi ya, punya saya tadi ya. Sudah kelihatan di layar? Oke. Jadi tadi kan bagaimana pengaruh hubungan antara nilai tugas dan nilai UAS. Ternyata kalau ditarik itu ketemunya minus, tadi kan kecil banget ya kelihatan. Sekarang kelihatan kan? Minus 0,011. Jadi minus, korelasinya minus. Korelasinya minus. Nah, kemudian signifikansinya 0,962. Padahal di sini ada catatan. Kalau mau signifikan itu mestinya di bawah 0,05. 0,05 ini di atas jauh kan. 0,05 ini di atas jauh nih. 0,962 di atas jauh. Jadi tidak signifikan. Korelasinya minus dan tidak signifikan. Korelasinya minus dan tidak signifikan. Ya. Artinya tidak ada hubungan antara nilai tugas dan UAS. Bahkan negatif ya. Itu gini. Kalau positif itu gini, nilai tugasnya naik, maka UAS-nya naik. Ya kan? Kalau seorang mahasiswa itu nilai tugasnya misalnya 50 gitu ya. Maka dia UAS-nya misalnya 60. Nanti mahasiswa lain yang tugasnya 60, UAS-nya misalnya lebih tinggi ya, 70. Itu korelasinya positif. Kalau negatif, terbalik. Si A, misalnya Rizky nilai tugasnya dapat 60. UAS-nya dapat 70. Si B, tugasnya dapat 60, dapat 70, lebih tinggi kan daripada Rizky, tapi UAS-nya lebih rendah, dapat 50. Itu negatif ya. Jadi, hampir dikatakan korelasinya berbalik ya. Kalau nilai tugasnya naik, UAS-nya turun, atau sebaliknya tugasnya turun, UAS-nya naik. Nah, yang biasa terjadi itu kan kalau tugasnya naik, UAS-nya naik gitu. Karena mestinya tugas itu bagian dari UAS. Tapi ternyata dalam pengolahan data saya itu minus. Sementara yang ini positif ya, meskipun kecil banget 0,184. Ini artinya ya kalau nilai UTS-nya naik, UAS-nya naik. Gitu ya. Misalnya seorang mahasiswa itu UTS-nya 50, lalu UAS-nya 60. Nanti yang lain dapat 60 UTS, maka UAS-nya 62. Jadi kecil aja bedanya gitu. Tapi ada korelasi positifnya. Sementara signifikansinya juga tidak signifikan karena jauh di atas 0,05. Ya. Dan harusnya di bawah ya. Kalau mau disebut signifikan itu di bawah 0,05. Ini konvensinya. Ya. Ini contoh yang saya ambilkan dari buku ya. Ini antara reading dan nilai akhir ya. Reading dan nilai akhir. Ini sama tadi, ada korelasinya tinggi, seperti punya Siti tadi tinggi ya, mendekati 1.
signifikansinya juga signifikan karena di atas 0,05. Ini bahkan ya di bawah 0,01. Ini dia sangat yakin. Maka kesimpulannya, interpretasinya adalah hubungan antara nilai reading dan nilai akhir itu positif dan signifikan secara statistik. Nanti nulisnya di skripsi seperti ini. The correlation between reading score, ini apa variabelnya? Misalnya antara nilai nilai reading dengan nilai vocab misalnya. Kalau hasilnya seperti ini, maka kesimpulannya adalah positif and statistically significant. Dalam kurung, R itu lambang korelasi 0,87 ya ini. Dan P itu probability atau significance-nya di bawah 0,001. Sangat meyakinkan. This means that as the students' reading scores increase, so do their GPA scores. Jadi artinya positif dan signifikan itu kalau nilai mahasiswa ini naik, nilai readingnya naik, maka nilai akhirnya juga naik. Itu makna atau interpretasi dari positif and significant statistically. Nah, cuma harus diingat, please note that this interpretation is in no way implies causality. Jadi nggak ada kaitannya dengan kausalitas. Ya. Jadi tidak bisa dibaca nilai reading berpengaruh terhadap nilai akhir. Nggak bisa dibaca begitu. Karena analisis ini hanya dibatasi pada korelasi. Ada tidak hubungan antara satu variabel yang reading dengan variabel yang lain, yaitu nilai akhir atau ini GPA itu IP ya, IP, indeks prestasi. Ada nggak hubungannya? Ternyata ada, ya, yaitu 867, 0,867. Kemudian signifikansinya 0, ya, 0,0. The significant relationship merely indicates that the two variables co-vary. Jadi hanya menyatakan kalau signifikan artinya dua variabel itu saling berhubungan. Tidak saling berpengaruh, enggak. Kalau causality itu saling berpengaruh. Sama ini dengan Spearman, ya. Tadi dengan Pearson, dengan Spearman sama. Hasilnya sama ya. Nah ini cara membacanya ya. Jadi kalau 0 nggak ada korelasi, tidak ada korelasi. Ini yang paling banyak dipakai. 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. Tadi yang 0, apa punya satu kan ada kan? 0, minus ya, minus itu ya sangat lemah gitu. 0,1 juga sangat lemah. 0,1 sangat lemah. 0,25 sampai 0,50 cukup. 0,50, 0,75 kuat. 0,75 sampai 0,99 sangat kuat. 1 itu korelasi sempurna. Ini korelasi sempurna. Ini cara membacanya ya. Nah, tinggal ketemunya berapa? Tinggal dicari di sini aja intervalnya. Di sini dicari. Negatif juga begitu ya. Jadi ada kalau minus 1 itu sempurna negatifnya, ya, sempurna negatifnya. Minus 0,00 sampai minus 0,25 itu sangat lemah dan seterusnya. Baik, itu, nah korelasi itu sebenarnya untuk membuktikan ini ya, untuk membuktikan hipotesis. Ada dua hipotesis. Jadi kalau kita yakin bahwa korelasinya itu netral artinya kita yakin tidak ada hubungan antara misalnya reading dengan IP. Tidak ada hubungan antara nilai tugas dengan nilai UTS. Tidak ada hubungan antara apa dengan apa gitu ya. Itu namanya null hypothesis. Ya, null hypothesis. Lalu lawan dari null hypothesis itu alternatif. Jadi korelasi tidak sama dengan nol. Artinya yakin ada hubungan. Jadi kalau korelasinya nol kan nggak ada hubungannya.
Nah, ini yakin ada hubungan antara ini dan ini. Apa dengan apa? Ya, variabel yang mau diteliti apa? Ada hubungan antara reading dengan vocab. Nah, misalnya gitu. Yakin nggak? Nah, terus gimana? Ya, dua-duanya ditulis. Karena seorang peneliti kan terbuka ya. Jadi ya saya karena belum mengumpulkan data, belum menganalisis, ya saya netral aja. Bisa ada, bisa enggak. Nah, gitu kan dengan bahasa kita ya. Dengan bahasa sehari-hari gitu. Nah, sekarang hipotesis yang kedua. Tidak ada hubungan antara iklim dengan kepuasan kerja. Jadi karena ini variabelnya ada 3, lalu bisa dibangun dua hipotesis ya. Tidak ada hubungan antara iklim organisasi dan kepuasan kerja. Jadi yang pertama antara budaya dengan kepuasan, yang kedua antara iklim dan kepuasan. Tadi yang contoh yang saya berikan misalnya, tidak ada hubungan antara ulangan harian dengan ulangan akhir. Lalu yang kedua, tidak ada hubungan antara ulangan nilai UTS dengan UAS. Gitu. Berarti ada dua hipotesis. Lalu yang alternatif, ada hubungan antara iklim dan kepuasan kerja. Tuh. Nah, ini di contoh yang di buku, ketemunya begini nih. Jadi pengaruh atau hubungan antara budaya dengan kepuasan, hubungan antara iklim dan kepuasan. Ya. Hubungan antara budaya dan kepuasan, ternyata ketemunya 451. Jadi termasuk apa 451 itu? Sedang ya, sedang atau lemah. Kemudian yang iklim terhadap kepuasan itu tinggi, makanya 838 tinggi. Sementara signifikannya 0 ya. Ini sangat signifikan. Nah, kalau kita ingin lebih jauh, seberapa besar sih hubungannya kayak apa sih? Nah, kita hitung koefisien determinasinya ya. Jadi koefisien determinasinya, caranya bagaimana ini dikuadratkan, kemudian dikalikan 100% ya. 0,451 kali 0,451, kemudian kali 100. Temunya 20,34%. Ini juga begitu, dikuadratkan 0,838 kali 0,838 kali 100. Jadi ketemunya 70,22. Artinya apa? 20,34% dari budaya organisasi itu berhubungan dengan kepuasan kerja. Yang berhubungan itu 20,34% dari responden. Sementara yang untuk variabel iklim itu 70% responden menyatakan ada hubungan antara iklim dan kepuasan kerja. Ini kalau kita kembali ke deskriptif ya, ke persen. Jadi kita tahu untuk melengkapi gitu ya, melengkapi pembahasan di bab 4 biasanya dilanjutkan dengan ini. Ini supaya lebih jelas lagi. Sekuat apa sih hubungan antara budaya dan kepuasan, atau sekuat apa sih hubungan antara nilai reading dan nilai vocab itu. Itu cara ngitungnya nih. Koefisien korelasi dipangkatkan 2 dikali 100%. Nanti akan ketahuan berapa persen sih yang berhubungan gitu. Jadi selebihnya karena ini tidak tinggi ya, selebihnya nggak berhubungan. Ya. Sementara yang ini tinggi berhubungannya, yang 29,78 tidak berhubungan. Jadi terbalik ya. Di angka ini korelasi itu, koefisien korelasi itu mencerminkan seberapa tinggi sih yang berhubungan gitu. Kalau kita mempunyai n-nya di sini 83, maka lalu nanti ketemu berapa. Cuman kita nggak bisa tunjukin berapa yang menyatakan ini itu, karena penelitian ini kan sifatnya dirahasiakan gitu ya. Kita nggak boleh siapa nih yang menyatakan ada hubungan antara ini dan ini, nggak bisa begitu. Baik, itu cara kita memahami hasil sebuah korelasi, analisis korelasi. Mungkin ada pertanyaan sampai di situ? Sudah jelas atau mau bingung? Rizky, gimana?
Jadi yang paling penting interpretasinya nih ya, membaca interpretasi ini yang paling penting. Setelah ketemu tadi ya, lalu kita baca dengan tabel ini. Nih, silakan di capture, di capture aja, di capture. Nanti bisa untuk disimpan gitu. Ini cara membaca angka korelasi ya. Di korelasi itu bergerak antara, kalau boleh saya gambarkan dengan satu garis gitu ya, kontinum gitu. Di korelasi itu bergerak antara di sini, nah ini di tengah itu ada 0 di sini. Ini ada angka 0. Kemudian di kanan sini angka 1 ya. Angka 1 di sini. Nah, di kiri itu ada angka -1 ya. Koefisien itu bergerak dari -1 ke 0, 0 ke 1. Nah, tadi misalnya contohnya kan berapa tadi? Sorry. Tadi contohnya saya minus 0,11 ya, minus 0,11. Minus 0,11 berarti kan di sebelah kirinya 0 ya. Jadi kalau dibagi 2 lagi kan ini kan ada 0,5 ya. 0,5. Kalau di bawah kiri di tengah sini ini ada 0, minus ya, minus 0,5 gitu ya. Berarti minus 0,1 itu ada di sini nih ya, sini. Itu yang punya saya tadi ya, di sini kira-kira. Minus nol satu. Punya Rizky berapa Rizky? Rizky? Korelasinya berapa? Hanya di dekat sini ya. Bisa nggak kedengaran? Halo? Halo Rizky? Sekarang kedengaran nggak? Tes. Halo? Iya, iya. Punya kamu berapa tadi? Korelasinya Pak. Iya. 0,659. 659. Berarti tidak minus ya? Iya. 0,69 ya? 659. 659, 66 lah gitu ya. Oke. Kira-kira di
Ini agak ke kiri nih, nah, di daerah sini nih ya. Oke, di sinilah punya Rizky. Tadi yang mendekati 1 kan punya Siti ya. Berapa 0, berapa tadi punya Siti? 0,833. Ini diganti warnanya biar nggak bingung ya. Punya Rizky warnanya ini deh. Punya Siti 0,83 ya. 883. 833. Oke, tapi mendekati 1 itu ya di sini. 833. 8 gitu ya. Diganti ini biar karena beda-beda orang ya. Oke. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Korelasi itu seperti itu. Nah, jadi semakin mendekati 1 itu semakin kuat ya hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain. Tapi mendekati 0 itu semakin nggak ada. Ya. Ini yang positif ya, yang positif. Jadi kalau korelasinya misalnya 0,01 positif ya, di sini itu berarti ada hubungan, cuma lemah gitu ya. Semakin mendekati 1 itu semakin kuat. Itu cara membaca koefisien korelasi seperti itu. Nah, ini muncul di sini nih. Jadi kalau 1 ketemunya korelasinya 1 itu sempurna. Artinya semua data itu terhubung, terkoneksi itu ya. Terkorelasi. 100%. 1 itu kan 100%. Ya, tadi sudah kita coba hitung kan apa signifikansinya ya. Determinasinya. Determinasinya. Koefisien determinasinya udah kita hitung. Oke. Rizky udah dihitung belum? 0,66 ini kalau determinasinya berapa ya? 0,66 kali 0,66 kali 100%. Ketemunya berapa? Situ juga 66%. 66%. Oke. Ya, jadi sebagian besar ya 66% itu belum semuanya masih jauh nih. Jadi makanya dia masuk ke kuatnya, belum sangat kuat. Kalau sudah 0,75, nah punya Siti ini udah sangat kuat ini. 0,88 sangat kuat. Oke, baik. Jadi begitu ya cara kita memahami hasil ya, hasil analisis dengan teknik korelasi ini. Sehingga nanti kalau kalian membuat penelitian lalu menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif, teknik statistik, menggunakan SPSS, lalu menggunakan analisis korelasi, maka hasilnya seperti itu. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian membacanya hasilnya seperti ini ya. Ini contoh membacanya seperti ini. Ya, ini cara kita menginterpretasikannya. Kemudian membahasnya seperti ini ya, dibahas semuanya. Ya, dibahas semuanya. Jadi untuk bab 4 itu saya pernah bimbing itu sekitar 10 halaman lah. Kalau kualitatif kan bab 4 itu bisa sampai 20-30 halaman ya kalau analisisnya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu 10 halaman itu udah bagus. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Karena sampai hari ini ketentuannya kan batas minimal tugas akhir skripsi itu kan 40 halaman. Ya, 40. Jadi kalau udah 40 ya udah cukup gitu. Nggak usah dipaksain untuk sampai 50, 60 nggak perlu. Asal memenuhi 40 udah selesai. Gitu ya. Kalau kalian lihat di perpus mungkin ada yang ada yang sampai ratusan halaman itu ya harus dicek dulu apa isinya gitu ya.